Ya, di video kali ini saya akan bawa kalian untuk naik bis yang nyaman banget. Saking nyamannya, sampai video ini dibuat, saya nobatkan tidur saya di trip ini sebagai tidur ternyenyak saya di dalam bis. Kenapa saya sampai bisa tidur senyenyak itu? Nah, langsung aja kita saksikan videonya. Selamat menonton. Perjalanan dimulai dari pinggiran kota Solo, di mana saya baru aja menyelesaikan trip naik Rosalia Indah dari Merak ke Solo. Kalau kalian belum nonton tripnya, boleh banget ditonton. Linknya ada di kolom deskripsi. Pukul 4 kurang beberapa menit saya berangkat dari rumah teman saya di sekitar Gedongan, Kabupaten Karanganyar. By the way, Gedongan ini cukup unik. Wilayahnya masuk ke Kecamatan Colomadu yang merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang terpisah sendiri gitu. Nggak berbatasan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari sini saya mau ke kota Jogja karena bus TVD yang akan saya naiki ini startnya dari Terminal Jombor di Yogyakarta. Rencananya saya akan naik komuter lain Yogyakarta yang punya lintasan dari stasiun Palur ke stasiun Yogyakarta. Setelah saya cek Google Maps, ternyata dari Gedongan ini lebih dekat ke stasiun Purwosari, bukan ke stasiun Solo Balapan yang ada di tengah kota. Jadilah saya meluncur ke sana naik ojek online. Betul Mas. Oke teman-teman, sekarang pukul 4:10 aku sudah ada di stasiun Purwosari. Nah dari sini aku bakalan naik komuter lain ke kota Jogja. Jadwalnya sih kalau aku cek di timetable-nya itu jam 16.30 ya dari stasiun Purwosari. Nah stasiun Purwosari ini melayani pemberangkatan kereta api jarak jauh juga teman-teman. Kalau yang jarak jauh masuknya di sini, dan aku akan naik komuter lain. Pintu masuknya itu mengikuti jalur warna hijau ini nih. Komuter lain di Yogyakarta Solo ini jadwalnya nggak kayak di Jabodetabek ya, yang setiap 10 menit 15 menit itu ada gitu. Kalau di sini jadwalnya itu bervariasi teman-teman, kurang lebih sekitar 1 jam sekali lah. Ada jadwal-jadwal yang kosong gitu, yang nggak ada keberangkatan sama sekali teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik komuter lain, pastikan kalian cek jadwalnya dulu di websitenya komuter lain ada. Atau kalian juga bisa cek di Google Maps. Nah, ini dia teman-teman jadwal-jadwalnya. Tuh, ini kalau 16.30 aku miss, maka jadwal berikutnya itu adanya jam 16.26. Terus jadwal berikutnya lagi 17.41. Kadang-kadang jedanya setengah jam, kadang-kadang jedanya sejam, kadang-kadang malah 2 jam sekali atau 3 jam sekali, teman-teman. Jadi pastikan kalian mau naik komuter lain, cek jadwalnya dulu. Nah hari ini aku bakal melakukan perjalanan dari Yogyakarta kembali ke Jakarta teman-teman. Jadwal bisnya dari Terminal Jombor itu nanti pukul 7 malam. Di lumayan banyak nih, spare waktunya masih ada sekitar 3 jam kurang kalau dari sini teman-teman. Sedangkan perjalanan dari Purwosari ini sampai ke kota Yogyakarta itu memakan waktu nggak sampai 1 jam sih. Di Jogja nanti aku rencananya mau cari-cari makan dulu sebentar, baru setelah itu kita akan OTW ke Terminal Jombor. Nah, di sini penumpang mulai bergerak ke peron. Sebentar lagi kereta api yang menuju ke Palur akan masuk teman-teman, baru kemudian kereta api yang menuju ke Yogyakarta. Nah, ini saya kira tadinya penumpang ini kebanyakan akan ke Palur, tapi ternyata mereka tuh standby di jalur 4 sana untuk menuju ke Jogja. Kalau ke Jogja nanti di mana, Mas? Oh, yang sana. Kalau yang ini? Oh, ini yang Palur, justru Jogja yang sana ya. Oke, makasih ya. Oh, ternyata justru ke Yogyakarta yang rame teman-teman. Palur tadi ada di jalur 1 ternyata. Nah, untuk komuter lain di lintasan Jogja Solo ini menggunakan rangkaian EA202 buatan Inka Madiun, berbeda dengan komuter lain di Jabodetabek yang pakai rangkaian bekas Jepang. Dulu awal beroperasi sebenarnya sempat pakai rangkaian JR205 bekas Jepang juga, tapi karena kebutuhan di Jabodetabek tinggi, maka rangkaiannya ditarik kembali ke ibu kota. Dan akhirnya komuter lain di Jogja Solo ini
kebagian jatah karya anak bangsa yang terusir dari ibu kota. Oke, sudah sampai di Jogja teman-teman. Sekarang pukul 17.38. Kayaknya aku nggak makan di sini deh, soalnya ini rawan-rawan hujan. Kalau aku makan daerah sini, takutnya nanti tiba-tiba hujan, aku malah ribet ke Terminal Jombor ya. Jadi kayaknya aku mau makan di Terminal Jombor aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul 6.19, aku lagi jalan nih ke Terminal Jombor. Ini juga pintu masuknya Terminal Jombor sih sebenarnya. Kita lewat sini aja Pak ya. Di sana pintu masuk bis teman-teman, ini pintu keluarnya nih. Nah, armadanya udah ada di sana tuh teman-teman, barengan sama armada yang Gold Class tuh. Oke, saatnya kita check-in dulu ke agen. Ini agennya di sebelah sini, deket pintu masuk teman-teman. Gelap banget ya ini ya. Di video Pak? Iya. Timo Pak? Masa, Pak? Timo. Oh iya, yang dua ya, first class. Ikut yang nganu ya? Iya, yang ya? Betul. Tunggu dulu gitu. Siap. Kalau yang kanan ini ya, Gold Class ya Pak ya? Yang tronton ya. Yang utara? Sama utara. Oh. Kalau yang selatan tuh jam berapa? Jam setengah 2. Setengah 2 siang. Nyampe jam berapa ya Pak? Sana ya subuh juga sama? Jam 3-an. Jam 3-an juga ya? Oh, oke. Yang malam ya 2 ini Pak. 2 ini aja ya? Kalau yang siang Gold Class sama yang silver. Yang silver itu? Yang harganya 220, yang non-night race. Oh, yang non-night race. Ya. Via mana? Yang selatan. Selatan juga. Jadi siang tuh selatan, ya. Malamnya utara ya. Iya. Oke. Nah, hari ini teman-teman aku bakalan naik TVD yang Emerald Class. Nama resminya sebenarnya Emerald Class. Di dalam Emerald Class ini ada 2 kelas, yaitu First Class dan juga yang Sleeper teman-teman. Untuk harga tiketnya aku beli seharga 500.000 untuk yang First Class dari Jogja sampai ke Jakarta. Pembeliannya aku langsung ke agennya TVD atas nama Pak Sigit deh kalau nggak salah, soalnya nama rekeningnya Pak Sigit Dwi namanya teman-teman. Nah di sini itu nggak setiap hari jalan, dalam 1 minggu itu cuma ada 2 kali keberangkatan PP dan armadanya pun masih pincang teman-teman. Baru ada 1 aja, belum ada kresannya. Pola operasionalnya kalau nggak salah dia kalau hari Kamis dia berangkat dari timur menuju ke barat, dan di hari Jumat dia berangkat dari barat menuju ke timur. Lalu di hari Minggu kayak yang aku lagi naikin ini berangkat dari timur menuju barat, dan besok hari Senin dia bakal berangkat dari barat ke timur. Makanya mumpung ada teman-teman, aku mau cobain dulu nih. Takutnya nanti tiba-tiba nggak ada. Soalnya aku dapat info dari Mas Jody sama Mas Oho pas ngetrip naik Mahardika kemarin. Katanya armada TVD Emerald Class ini sering dipakai buat wisata. Dan kalau baca-baca info-info, nggak salah katanya sempat kepikiran mau dijual juga sama TVD. Jadinya mumpung masih ada, kita cobain dulu teman-teman armadanya. Dan seperti inilah teman-teman situasi Terminal Jombor di malam hari. Biasa memang bis-bis Jogja kalau di atas jam 6 itu memang sudah nggak terlalu banyak teman-teman. Rata-rata paling sore keberangkatannya itu pukul 5. Tadi sempat masuk itu bis Rosalia Indah Double Decker yang ke Ciputat, aku nggak rekam, dan kayaknya bisnya juga udah berangkat nih sekarang, soalnya udah nggak ada teman-teman. Oh, apa masih ada ya Rosalia Indah, soalnya agennya di sebelah sana, deket pintu keluar teman-teman. Aku males ngeceknya karena males jalan aja. Ya, bisa dibilang duo TV di jalur utara ini merupakan bis keberangkatan paling malam dari Jogja. Menurut saya jamnya oke banget sih ini. Puas jalan-jalan di Jogja sampai matahari terbenam, bisa langsung pulang ke Jakarta. Besoknya nyampe juga nggak kepagian banget. Mungkin sekitar jam 5 pagi kita udah nyampe di Jakarta. Nah, di sini juga ada City Trans, teman-teman. City Trans ini salah satu dari 3 bis termewah yang ada di rute Jakarta-Jogja. Keberangkatannya jam berapa ya? Kayaknya sih 6:30 deh, teman-teman. Dan dia rute terakhirnya itu sampai Pool Bluebird di Kebayoran Lama ya.
harga tiketnya sama yang first class-nya kita, ini yang paling mahal teman-teman. Untuk kelas yang suite class, City Trans itu 550.000. Jadi tiket termahal untuk rute Jogja dan Jakarta. Lalu di sini ada bis Juragan 99 yang bakal berangkat kayaknya nanti malam deh, balik ke arah Malang. Dia sistemnya tuh tektok teman-teman bisnya. Nah ini hujan turun lagi teman-teman. Kita balik dulu deh. Apa naruh tas dulu ya? Naruh tas dulu deh. Banyak ini soalnya barangku. Udah bisa naruh barang belum, Mas? Bisa naruh barang? Udah bisa naruh barang? Enggak, aku dalam aja. Gak usah bagasi. Iya, mulai hujan soalnya. Armada ini cuma satu teman-teman, dimiliki oleh TVD menggunakan bodi SR3 Suite Kombi Ultimate dengan sasis Hino RM280. Armada ini merupakan armada bekas pameran Gias tahun 2023 ya kalau nggak salah. Makanya warnanya merah nih. Pas jadi bis pameran juga armadanya warna merah. Sesuai namanya Suite Kombi, sehingga di sini ada dua kelas. Di bagian depan ini merupakan first class, sedangkan di bagian belakang merupakan kelas sleeper tumpuk teman-teman. Makanya kombi, kombinasi antara sleeper dengan kabin first class. Ada juga tipe Suite Kombi lainnya yang belakangnya sleeper, depannya itu eksekutif atau super top gitu. Tapi kalau di bisnya TVD ini kombinasinya dengan first class di depan. Jadinya mirip dengan bisnya Harapan Jaya yang pernah kita naiki beberapa waktu lalu dari Surabaya ke Jakarta. Nah, karena bagasi Hino RM280 bertipe space frame, maka ini bagasinya sudah tembus ke arah sebelah sana. Dan ini kayaknya tinggi bagasinya pun masih muat untuk bawa sepeda motor nih teman-teman. Nah, yang di belakang ini tangganya dibikin zigzag teman-teman. Jadi kalau kalian naik turun di tangga yang belakang ini, tangga tengah bukan belakang ya, agak hati-hati, takutnya kalian nggak kebiasa nanti malah kepleset. Oke teman-teman, begitu masuk di bagian depan ini ada 4 kabin first class. Ini kabin yang serupa yang pernah kita coba waktu naik Harapan Jaya first class teman-teman. Sudah menggunakan pintu seperti ini. Jadi ini sedikit berbeda ya sama yang Harapan Jaya kemarin, kan pintunya udah dicopot teman-teman. Sedangkan yang di sini pintunya nih masih ada nih. Nah, jadi ini kabinnya super private sekali teman-teman. Ini lagi mode paling rebah. Saat direbahkan itu hampir 180 derajat, lebih dikit lah. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini nyaman banget. Nanti ada fasilitas apa aja di kabin ini akan ku jelaskan lebih lanjut nanti ya teman-teman. Oh ya, untuk first class ini harga tiketnya di Rp500.000. Jadi kalau dibanding sama City Trans, ini masih lebih murah teman-teman. Nah, di tengah sini ada fasilitas toilet. Toiletnya nggak bisa dibilang mewah banget, ini standarnya karoseri Laksana sih teman-teman. Walaupun modelannya seperti ini, ingat ya teman-teman, ini nggak boleh untuk buang air besar dan hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan. Jadi kalau lagi parkir kayak gini nggak boleh dipakai teman-teman. Terus di samping sini terdapat fasilitas minibar di mana kalian bisa bikin pop mie. Terus ada minuman-minuman, di sini ada teh poci, teh celup sosro, gile. Tehnya aja ada 2 merek. Oh, ada 3. Bahkan ada teh dandang juga. Bisa bikin teh, terus ada kopi juga. Di sini ada tap coffee gula aren, ada good day. Dan di sini ada dispenser air panas dan air dingin. Fasilitas untuk minibar ini gratis untuk penumpang teman-teman. Kalian boleh bikin sebanyak-banyaknya, tapi jangan juga kita bawa pulang masih sasetan gini 3 bawa pulang buat bikin di rumah ya teman-teman. Ingat, kita juga harus berbagi sama penumpang yang lainnya juga. Lalu di bagian belakang ini terdapat 10 kabin sleeper, dimana sleepernya ini sudah pakai bangku terbarunya Laksana nih, yang Grand Suite teman-teman. Jadi walaupun yang di sleeper pun ini pasti dijamin nyaman banget nanti rebahannya. Untuk kelas sleeper ini tarifnya Rp450.000. Kita juga sudah mendapatkan snack, dapat minuman seri kacang hijau, lalu sudah tersedia bantal dan juga selimut bed cover. Tersedia AVOD juga nih teman-teman, layar TV entertainment untuk hiburan selama di perjalanan. Di belakang sini terdapat kandang macan nih buat kru nih. Nah, jadi kandang macannya bukan di sana teman-teman. Jadi ya nggak enak banget ya buat penumpang yang duduk di sini nih 3B. Kalau mau naik turun harus ngelangkahin kru yang lagi istirahat. Jadi sungkan gitu teman-teman. Nah, perbedaannya dengan unit yang Harapan Jaya, kalau di Harapan Jaya itu konfigurasi belakangnya itu sleeper family teman-teman, jadi 21. Sedangkan yang di sini konfigurasinya 11. Berarti satu bis ini cuma bawa 14 penumpang teman-teman, gak banyak ya.
Ngomongin layanan yang kita peroleh untuk kelas first class dan sleeper, nggak ada perbedaannya. Snack yang didapat juga masih sama, servis makan pun sepertinya juga nggak ada perbedaan deh. Jadi bener-bener hanya beda di privasi aja, dan menurut saya, kalau ada budget lebih kalian bisa naik yang first class aja, karena bedanya cuma 50.000 dan kursinya tentu lebih nyaman. Misal kalian ngantuk bisa di-rebain jadi sleeper, kalau capek selonjoran bisa diubah ke mode kursi biasa. Dari sini jemput mana dulu, Pak? Rute Alveran. Oh, Boyolali. Exit tol itu ya? Akhir-akhir di exit tol ya? Kenalan siapa? Timo. Vegi. Mas Vegi, oke. Kita ada siap berangkat teman-teman. Masuk dulu yuk. Nah, yang saya suka, bis ini pintu utamanya di pintu tengah, nggak kayak di Harapan Jaya kemarin yang naik dari depan. Jadi sebagai penumpang first class, nggak terlalu terganggu dengan keluar masuknya penumpang. Oke. Kenapa? Oh, di sepatu ya? Lepas ya di sini ya? Waduh, aku pakai lagi. Nah, kalau di sini dilepas teman-teman sandalnya. Masih pakai lagi. 7:04 menit kita berangkat dari terminal Jombor. Oh ya, hari ini aku ditemani sama tas dari Hikemore nih teman-teman. Hikemore dengan tipe Wagner. Wah, ini enak banget tasnya. Tas model apa ini nama? Tas gelondongan teman-teman. Tas rucksack. Ini bisa digedein, bisa dikecilin space-nya dengan cara mengendorkan tali di sini sama di samping sini. Jadi ini pas banget nih sama kebutuhanku nih. Kalau lagi bawa barang banyak dikendorin, bawa barang dikit tinggal dikencengin aja biar ukurannya nggak terlalu besar. Terus banyak kantong, jadi aku bisa taruh power bank di sini. Aku taruh suction cup di sini buat masang kamera. Di sini aku biasa naruh tiket-tiketku. Di multifungsi banget teman-teman. Udah gitu bahannya juga parasit nih, gampang dibersihin. Kalau kalian pernah lihat tasku sebelumnya kan bahannya kain ya, gampang kotor tuh kalau naruh di lantainya bis. Ini enak nih, udah warna hitam, bahannya parasit lagi. Parasut. Buat kalian yang tertarik beli produk dari Hikemore yang saya pakai, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Langsung aja dicek. Nah, ini ada suara yang lumayan berisik nih. Coba kalian tebak deh, ini suara dari mana? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini kita keluar di flyover Jombor nih. Untuk view ke depannya, wah ini enak banget nih. Kalau kemarin di Harapan Jaya kan di stiker ya. Di sini kita plong teman-teman, bisa ngelihat ke arah depan. Tapi memang kalau kita lagi duduk tegak begini, pandangan matanya ketutup sama TV nih. Nah, tapi kalau nanti rebahan enak nih, bisa ke bawah harusnya. Ke samping juga enak, nggak ada selendang-selendang. Kacanya ini luas banget, tinggi teman-teman. Jadi buat kalian yang menikmati perjalanan ini enak banget. Oh iya, satu lagi, kacanya di depan ini single glass, jadi nggak kehalang topi-topian. Aduh, enak banget deh kalau buat ngeliat pemandangan ke depan. Karena di sini udah keburu gelap, nanti ya teman-teman aku mereview fasilitas yang ada di kabin first class ini waktu kita berhenti di Boyolali. Soalnya harusnya pas di Boyolali nanti lampunya dinyalain buat penumpang masuk. Ini agak gelap ini ambience-nya soalnya. Siap. Menu makannya mas. Makannya ya? Ya. Ini ada nasi ikan filet sama hijau, nasi lagi sama chicken spicy. Nasi ikan filet, chicken spicy sama nasi langgi. Ya. Ikan filet aja mas. Filet aja. Turunnya Ya. mana mas? Turunnya Pondok Pinang. Lebak Bulus bisa? Lebak Bulus bisa. Ya Lebak Bulus aja lah. Lebak Bulus. Biasanya nyampe daerah sana jam berapa mas? Kalau ini biasanya jam 5-an mas. Jam 5-an ya? Ya. Pas lah, MRT jalan loh. Makasih ya. Sip, sun ya mas. Yo. Oke teman-teman, mumpung lagi dinyalain nih lampunya, kita review sedikit kabin first class di bis TVD ini. Yang pertama untuk kursinya, ini buatan Versa dari Laksana, menggunakan bahan seperti ini teman-teman, kombinasi antara bahan kain sama bahan kulit. Untuk kursinya ini nyaman banget teman-teman, karena menggunakan kursi Grand Suite namanya. Kalau di produknya Versa tersedia leg rest di sini dan juga leg rest yang terpisah seperti ini teman-teman. Leg rest terpisahnya ini 3-in-1, jadi kalau kita buka ini bisa jadi tempat penyimpanan sepatu dan sandal. Sandalku udah kutaruh di dalam.
Lalu terdapat footrest di bawah sini untuk mengistirahatkan kaki kita kalau kita capek selonjoran. Dan tentu saja ini bisa untuk selonjoran seperti ini teman-teman. Nah, ini asli nyaman banget. Bahkan aku merasanya di bagian sandaran ini lebih lebih empuk, lebih enak gitu loh daripada di kursinya Harapan Jaya First Class teman-teman. Lalu di samping sini ada fasilitas storage atau kotak penyimpanan. Mungkin di sini kalian bisa masukin kayak laptop, alat elektronik kalian, barang berharga supaya nggak mudah diakses sama orang. Terus di atasnya ini terdapat cup holder. Jadi ada 2 cup atau bottle holder, sama di sini bisa untuk naruh remote TV, sama bisa untuk naruh HP kita teman-teman. Lalu untuk fitur perubahan dan fitur leg rest ya, itu sudah menggunakan elektrik ya. Jadi menggunakan tombol seperti ini. Yang kiri ini untuk menurunkan dan menegakkan sandaran, sedangkan yang kanan ini untuk leg rest teman-teman. Kalau kita mencet atas, leg restnya naik nih. Nah, untuk yang bawah maka untuk nurunin leg rest. Itu pula sebaliknya teman-teman, yang ini untuk naikin, yang ini untuk nurunin sandaran. Lalu untuk penyimpanan di sini juga ada nih, kita bisa buka. Nah, ini kita bisa naruh barang-barang juga nih teman-teman di laci yang ada di samping sini. Dan yang spesial tentunya ini teman-teman, di unitnya TVD ini pintunya masih ada tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini pintunya sudah menggunakan penguncian. Jadinya nggak kayak problem yang di Harapan Jaya tuh, yang pintunya bisa nutup sendiri dan bikin gemblodak. Nah, kayak gini teman-teman, mantep. Kita buka dulu aja. Soalnya aku juga kadang kalau ditutup itu rasanya agak claustrophobic gitu loh, jadi kayak terlalu tertutup teman-teman. Enakan kalau masih bangun kita buka, nanti waktu tidur kita baru tutup pintunya. Nah ini loh, ya kan, yang bikin gemblodak di Harapan Jaya nih. Makanya ini kita buka dan kita kunci di sini nih, ada pengunciannya teman-teman. Di sini juga kita mendapatkan fasilitas Smart TV. Nanti kita coba ya, Smart TV-nya udah ada internetnya apa belum. Nah, krunya udah selesai mengabsen menu makanan penumpang, udah dimatiin lagi nih lampunya. Nah, di bagian atas terdapat lover AC. Ini lover AC-nya Laksana yang SR3 Ultimate teman-teman. Modelannya seperti ini, kita bisa mengarahkan arah anginnya. Kita bisa tutup juga lubang anginnya teman-teman. Kalau di sini ada lampu baca, tapi ini aku coba tadi nggak bisa dinyalain nih. Mungkin masih dimatiin di kontrol panelnya kru ya. Lalu tersedia port USB Type A dan port USB Type C nih di atas sini. Jadi buat kalian yang punya kabel Type C nggak usah khawatir teman-teman. Oh, ini kotak penyimpanannya ada satu lagi teman-teman, di bagian sini juga ada tuh. Nah, jadi kita punya banyak banget ya kotak penyimpanan ya. Ya, rala teman-teman, jadi ini bukan kotak penyimpanan, tapi setelah saya lihat di videonya Mas Tito, ini adalah fitur meja lipat. Karena gelap, saya jadi nggak bisa lihat kalau ada meja di dalamnya. Nah, satu lagi teman-teman, di sini juga ada fitur ini nih, lampu baca. Nah, ini. Jadi kayaknya di sini emang sengaja nggak dinyalain teman-teman. Lampu bacanya pakai yang di sebelah sini. Pak, ini hati-hati ya teman-teman, kalau kita nyalain ini terang banget teman-teman, bisa bikin pengemudi di depan silau. Jadi jangan sampai ini tuh menghadap ke depan ya, ke arah kabin pengemudi. Nah, ngomongin titik ampiran bus ini, berikut ini aku share ya. Jadi selepas Jogja, bus ini akan melewati Prambanan dan Klaten. Setelah itu akan masuk ke tol sampai nanti mampir di Boyolali dan Salatiga. Nah, buat Kartasura gimana? Mungkin bisa ya by request gitu. Coba dikonfirmasi ke agen aja. 8:03 kita sudah di Klaten teman-teman. Dari Klaten, bus masuk ke ruas tol Jogja Solo tahap 1 yang sudah beroperasi penuh sejak bulan September tahun 2024 kemarin. Tol ini nanti akan jadi titik awal dari ruas tol lintas selatan Pulau Jawa yang rencananya akan membentang dari Bandung, Tasikmalaya, Cilacap hingga Yogyakarta. Oh ya, kalau kalian belum tahu, saat ini sedang dibangun ruas tol Bawen Magelang Jogja juga. Kalau ruas tol ini jadi, wah, perjalanan ke Jogja via utara bisa ditempuh lebih cepat lagi nih.
Oke teman-teman, pukul 8.43 kita tiba di Boyolali ini untuk melakukan penjemputan penumpang. Mumpung lagi terang teman-teman, kita unboxing paket snack yang kita dapetin. Ini paket rotinya ini dari Aerofood ACS loh, yang biasanya mensuplai pesawat-pesawat terbang teman-teman. Di sini ada 2 buah roti kayak gini. Terus ada Trix keripik kentang, wafer Tenggo, sama ada ini teman-teman, tisu basah. Lalu di luar kotaan itu juga ada ini Cetato, seri kacang hijau, 1 air mineral Cleo. Di itu teman-teman pilihan snacknya. Nah ini sekarang waktu pukul 20.44, kita udah berangkat lagi setelah menjemput penumpang. Sekarang pukul 9.16, kita tiba di Terminal Tingkir Salatiga. Oh ya teman-teman, di kabin ini kita tuh dapat fasilitas ini, gulingnya kayak gini, kecil lucu. Terus kita juga dapat bantal sama dapat selimut teman-teman, selimut bed cover. Nah menurutku bantal nih nggak terlalu penting. Kenapa? Soalnya ini teman-teman, bagian kepala di sandarannya ini empuk banget tuh, udah kayak bantal. Jadi menurutku ini aja udah cukup. Posisinya pas banget di leher sama di kepala kita, jadi bisa menyangga dengan baik teman-teman. Ini nggak perlu lagi menurutku ada bantal lagi sih, ini aja udah cukup nih. Nah ini aku juga lagi pakai celana dari Hikemore nih teman-teman, nama produknya Spynet. Enaknya ini banyak banget kantongnya, di kiri ada 2 kantong, di sini sama di sini, di kanannya juga sama, terus di belakang ada 1 kantong buat dompet. Jadi ini kantong-kantong yang di paha nih, aku suka taruh barang-barang yang sering keluar masuk nih, kayak kartu flash contohnya teman-teman. Terus bahannya juga kayak bahan apa ini ya, bahan parasut gitu loh. Jadi kalau kena kotor-kotor tinggal bilas pakai air juga bersih, cocok banget makanya buat traveling teman-teman. Udah 1.40 kita berangkat dari Terminal Tingkir Salatiga. Nggak jauh dari Salatiga, bis langsung melipir ke rest area kilometer 456 untuk melakukan servis makan. Nah, rest area ini merupakan rest area dengan view terindah dan rest area terbagus menurut saya di Tol Trans Jawa. Kalau siang pemandangannya cakep gitu. Dan rest areanya sendiri modelannya tuh kayak mini mall gitu, namanya rest area pendopo. Yang unik, rest areanya ini di kedua sisi jalan tersambung dengan jembatan Skybridge di atasnya. Kayaknya di sepanjang Tol Trans Jawa dari Merak sampai Probolinggo, cuma rest area ini aja deh yang tersambung di 2 sisi. Oh ya, info tambahan buat kalian yang naik bis ini dari Jakarta ke Jogja, servis makannya di Rumah Makan Taman Sari rest area kilometer 102. Sebelah mana mas? Oh Pringsewu ya? Oke siap. Mau foto sih? Ya. Oke teman-teman, pukul 9:51 kita sudah tiba di rest area kilometer 456. Kita bakal servis makan di sana teman-teman, di Pringsewu. Tapi sebelumnya aku mau foto armada dulu. Gelap cuy, nggak bisa foto. Ntar aja deh kalau ngisi solar. Lewat mana ini jalan ini? Lewat sana bu. Sana. Dan ini rumah makannya nggak terlalu besar ya, tapi estetik cuy, kayak makan di kafe. Siap, makasih ya mas. Ini kayaknya servis makan penumpang gold class nih. Kita makannya di sebelah sini. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, Pringsewu ini jaringan rumah makan yang legend banget di Pantura.
Zaman dulu sebelum ada tol Trans Jawa, dari beberapa kilometer sebelum rumah makan Pringsewu, udah ada tulisan kecil di kiri seperti badut sulap, toilet bersih, dan lain sebagainya deh yang kadang lucu-lucu teman-teman. Dimana tulisan ini tuh jadi media promo rumah makan ini. Sejak adanya tol Trans Jawa, rumah makan ini berevolusi jadi resto yang proper banget di rest area. Ini dia teman-teman, pilihan makananku hari ini. Aku tadi milihnya paket nasi filet ikan. Jadi ini dapat filet ikan di cabai hijau, digoreng tepung, ada mie goreng, ada telur, ada capcay, ini ada sambal. Terus kita dapat buah jeruk sama minumannya teh anget nih. Wah, sedep. Makan dulu cuy. Oke teman-teman, udah selesai servis makan. Overall makanannya enak teman-teman, tapi nggak anget makanannya, jadi udah agak dingin gitu loh. Bahkan teh angetnya aja udah dingin teman-teman. Sayangnya di sana aja sih. Padahal dari segi rasa sih enak, recommended banget lah. Terus yang aku suka tuh kita servis makannya di resto kan, jadinya beda gitu loh, nggak kayak makan di rumah makan rest area gitu teman-teman. Oke, sekarang kita balik ke bis. Kayaknya penumpang udah pada balik semua. Sih mas. Tuh, estetik kan tempatnya enak. Jadi berasa kayak makan di kafe teman-teman, nggak kayak di rumah makan. Ini aku belum foto-foto bisnya lagi. Nanti aja deh pas kita pengisian solar teman-teman, aku turun buat foto. Kalau aku nggak salah ya, rest area ini dulunya nggak diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bus atau truk. Makanya ini parkirnya memang agak kurang proper teman-teman. Tapi salut sih bisa ngeres di sini. Jangan lupa sandalnya dilepas. Nah. Oke teman-teman, sekarang pukul 10:30 kurang 10 menit kita berangkat. Kita meninggalkan tronton ini, kita jalan duluan. Wah, yang tronton ternyata udah jalan juga. Disalip kita. Nggak tahu nih bakalan konvoy apa dia ninggalin duluan, karena secara power juga Volvo V11R lebih jauh menang teman-teman dibanding Hino RM280. Wah, ini sih udah formasi tidur teman-teman. Lampu udah dimatiin, udah tinggal ambient slide aja. Kita tutup. Nah, buka selimut. Tapi ini selimutnya nggak bisa nutup dari kaki sampai kepala ya. Jadi paling cuman dari kaki sampai dada aja nih teman-teman. Oke lah. Ini AC juga nggak terlalu dingin. Wih, ambient slide yang lagi diganti warna merah, lebih pas nih buat tidur nih. Nah, sebelum tidur saatnya kita coba fasilitas layar TV entertainment-nya. Jadi TV-nya ini Smart TV sebenarnya, tapi sayangnya nggak tersedia fasilitas WiFi di sini. Dan kalau kita cari judul-judul film di dalam TV ini juga sepertinya nggak ada teman-teman. Jadinya kalau mau pakai fasilitas ini, kita harus tethering internet sendiri. Bangun-bangun ternyata ini udah sampai Bekasi Timur teman-teman. Dan ini kita lagi nurunin penumpang di agennya TVD yang deket dengan SPBU. Di depannya Depsos Bekasi Timur. Asli ini bener-bener bablas tidur saking nyamannya, nggak kebangun sama sekali teman-teman. Saya nobatkan trip kali ini sebagai tidur ternyaman saya selama ngetrip naik bis.
Nah ini teman-teman, kalau di sini dia ada apa namanya cantelan. Jadi pas ini dibuka dia nyentel di sini, nggak jeduk-jeduk akhirnya. Terus buat sistem pengunciannya di sini juga ada penguncian juga nih. Nah, gitu. Jadi enak banget ini pintunya di sepanjang perjalanan itu nggak terlalu gemblodak ya. Kecuali kalau kena jalan rusak, kena lubang ya baru itu wajar lah menurutku teman-teman. Jadi ngiket tuh pintunya. Nah, kalau mau privacy lagi tinggal kunci di sini. Nah, cetek. Nah, belakangan tuh aku main ceroboh ya, barang-barangku suka ketinggalan teman-teman. Kayak terakhir waktu naik Mardika itu juga aku ketinggalan case kameraku. Jadi ini aku barusan ngecek barangku masih ada yang belum masuk tas apa enggak. Gandul, Cinere, gandul. Belum mana, Bang? Matur nuwun Mas. Enggak, aku enggak bawa. Masih ya? Oke, teman-teman, pukul 4:30 atau 2 menit kita udah nyampe di Lebak Bulus. Biasa, kita rekam dulu bisa jalan. Kasih lewat Puji. Pak Puji mau lewat. Si Puji. Iya. Ini dari Jepara apa dari Cina? Oke teman-teman, dari sini saya bakalan lanjut naik MRT. Nyebrang dulu. Nah, dari sini saya bakalan lanjut naik MRT teman-teman, karena waktu nyampainya pas banget nih, 4:30 pagi, sedangkan MRT mulai beroperasi itu jam 5 pagi setiap harinya. Jadi pas banget dapat keberangkatan perdana MRT teman-teman. Overall penilaianku teman-teman, ini kursinya terlalu jahat sih, parah. Aku bener-bener lepas dari rumah makan itu aku rebahin bangkunya sampai jadi rata, langsung bablas teman-teman, tidur kacau. Nah semalam aku nyobain pakai bantal yang panjang itu buat jadi ganjelan di leher teman-teman, itu tambah nyaman lagi teman-teman, rasanya kayak beneran tidur di kasur gitu loh, kacau. Jadi menurutku dengan tarif 500.000 yang kubayarkan ini sangat-sangat worth it teman-teman. Kalau kalian habis capek liburan di Jogja, kalian butuh pulangnya istirahat, apalagi kayak aku besok paginya langsung kerja, ini cocok banget buat kalian, beneran. Servis makan juga worth it. Kita makan di sebuah restoran yang proper, malah kayak cafe. Krunya juga ramah-ramah, fasilitas di dalam bisnya juga lengkap. Jadi ya udah, 500.000 sangat worth it teman-teman. Nah satu lagi teman-teman, TVD itu kalau nggak salah punya layanan antar jemput di sekitar kota Jogja teman-teman. Aku tampilin ya posternya buat kalian. Jadi mantap sih, TVD pelayanannya ini bagus banget. Sayangnya bis ini itu cuma jalan 2 kali PP dalam seminggu. Jadi kayak gue bilang kemarin, berangkat ke Jakarta itu hari Kamis, balik ke Jogja hari Jumat. Di hari Minggunya dia berangkat lagi ke Jakarta, dan hari Senin balik lagi ke kota Yogyakarta. Jadi sayangnya cuma 2 kali PP, dan ini belum ada keresannya, unitnya cuma 1 teman-teman. Semoga diregulerkan ya jadwalnya, supaya opsi para calon penumpang ini buat di rute Jakarta Jogja itu semakin banyak gitu loh. Nah ini udah ada kereta yang ready teman-teman, nanti akan berangkat mengarah ke
Bundaran HI DKI sekitar pukul 5 pagi. Dan nanti aku bakal turun di Bundaran HI, jadi di stasiun yang paling ujung. Lalu aku akan lanjut naik ojek online ke kosanku. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Masuk kita.